Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ismatullah Syahbudin. Pada hari ini kita akan bertemu dengan orang yang sangat luar biasa yang tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Pak Guyup Suroso yang ternyata profesi sebagai penilik Kota Cilegon yang ternyata prestasinya sangat luar biasa. Dan hari ini kita ingin berbincang-bincang sedikit tentang apa saja yang telah dilakukan sehingga ternyata Pak Guyup Suroso ini di dalam penghargaan Hari Guru Nasional tahun 2023 mendapatkan predikat terbaik di tingkat nasional, dan tentunya ini bisa diceritakan, semoga manfaat untuk teman-teman kita khususnya penilik di Kota Cilegon, umumnya para penilik yang ada di Indonesia. Dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Kadis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan bangga dan senang saya Pak bertemu Bapak, langsung diajak bicara, ngobrol ya, untuk sekilas 7 hari yang lalu ya Pak, saya berada diundang oleh Kemendikbud selama 7 hari di Hotel Bintang 5 Pak, luar biasa, dengan bangga saya. Jadi diapresiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Itu yang membuat saya bangga Pak Kadis ya. Ternyata yang diundang itu, yang diberi apresiasi itu adalah GTK-GTK yang luar biasa Pak. Ya. Jadi yang mempunyai prestasi di seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini. Ini kok alhamdulillah termasuk saya. Jadi saya rasa bangga, rasa haru, rasa senang yang tidak sampai saat ini tidak hilang Pak, rasa bangga itu ya. Walaupun Pak Kadis ya, awalnya saya merasa minder Pak Kadis ya, karena begitu Balai Guru Penggerak Provinsi Banten mengusulkan saya sehingga saya berangkat ke Kemendikbud itu secara nasional, saya sudah berpikir Pak Kadis, wah bertemu orang-orang hebat di masing-masing provinsi se-Indonesia gitu Pak. Nah disitulah saya kadang-kadang saya merasakan ya, rasa minder itu bertemu dengan orang-orang hebat. Saya lihat saingan-saingannya itu ada penilik yang doktor Pak, kemudian yang dosen-dosen juga. Jadi selain penilik, malam dia ngajar mahasiswa. Saya melihat, bercerita dengan teman, saya ada rasa minder awalnya. Nah tapi saya sendiri akhirnya, ngapain minder, tugasnya sama gitu ya, tugas sama-sama sebagai penilik Pak Kadis ya. Jadi karena tugas sama itulah saya akhirnya merasakan rasa minder itu hilang. Yang akan saya sampaikan nanti tentu merupakan tugas yang sehari-hari Pak Kadis, yang sehari-hari setiap hari saya lakukan. Jadi nanti akan saya presentasikan, karena memang ini menyampaikan presentasi apa yang kita lakukan setiap hari di lapangan, dan sekaligus merupakan aksi nyata. Aksi nyata. Jadi ngomong-ngomong nih Pak Guyup sudah berapa tahun jadi penilik di Kota Cilegon? Saya jadi penilik itu tahun 2016 Pak. Oh 2016. Jadi sudah berapa tahun ya? 8 tahun ya. Iya. Jalan 8 tahunan. Nah dari dalam 8 tahun itu apa saja yang kira-kira sudah dilakukan sehingga ternyata Pak Guyup dibidik oleh provinsi untuk diusulkan menjadi orang yang ternyata mengikuti aktivitas sehingga ujung-ujungnya diberikan predikat menjadi penilik yang inovatif, yang tentunya akan dijadikan contoh untuk para penilik-penilik lain yang ada di Kota Cilegon, khususnya umumnya penilik di Provinsi Banten maupun di Indonesia. Ya. Dipersilakan Pak Guyup bercerita lagi nih. Ya, alhamdulillah Pak Kadis. Saya berawal dari rasa bangga ya Pak. Ya. Rasa bangga bertugas dan mempunyai jabatan sebagai seorang penilik. Jadi rasa bangga dan rasa senang, sehingga saya selalu melakukan inovasi-inovasi ya, selalu melakukan temuan-temuan bagaimana supaya lembaga binaan yang menjadi binaan saya itu menemukan kemudahan-kemudahan di dalam pelaksanaan implementasi pembelajaran sehari-hari di sekolah. Nah dari situlah Pak saya akhirnya melakukan upaya-upaya, dan upaya-upaya ini saya setiap saat, setiap ada perubahan dan perkembangan, walaupun itu tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional, saya melakukan ikut dalam kegiatan. Dan terakhir
yang 2023 ini ya saya melihat ada hal yang perlu saya lakukan, Pak. Saya lakukan untuk melakukan perubahan, dan inovasinya adalah yang saya lakukan itu melibatkan beberapa teman-teman di lapangan. Ya, tadi ada informasi dari Pak Guyup bahwa ternyata Pak Guyup itu mengikuti semacam di training ya 5 hari di Hotel Bintang 5. Ya. Apa saja itu Pak yang dilakukan di sana, Pak? Ini alhamdulillah, Pak. Jadi bukan training, Pak Kadis. Jadi selama 7 hari itu, saat 7 hari itu saya dan teman-teman hebat penilai se-Indonesia, GTK Pak se-Indonesia, itu 7 hari memang mendapat apresiasi Pak dari Kemendikbud. Jadi diawali, wah menyenangkan lah Pak pokoknya. Ya. Dari awal pembukaan saja kita sudah haru banget Pak Kadis ya. Hotel Bintang 5, dan saya sendiri melihat suasana saat pembukaan itu, wah mewah betul. Di ruangan yang ruangan baru itu mewah betul. Saat pembukaan dihadiri oleh Ibu Direktur Pak. Senang lagi ya, bertemu dengan orang hebat, ketemu Bu Direktur. Dan pembukaan itu dilakukan oleh Ibu Dirjen GTK Kemendikbud Republik Indonesia. Jadi ada pengarahan, ya. Ada apresiasi, betul. Cuman saya lihat dari postingan-postingan yang di Pak Guyup lakukan, itu kan ternyata diumumkannya itu secara rahasia, diseleksi, ya. Ujung-ujungnya di akhir itu diumumkan. Ya, Pak. Betul. Bisa diceritakan Pak prosesnya seperti apa kira-kira? Iya Pak Kadis, memang prosesnya ini ya, selama 7 hari itu setelah pembukaan, hari keduanya itu sudah mulai kita diwawancarai Pak. Diwawancarai, terus kemudian disuruh menyampaikan inovasi-inovasinya melalui PowerPoint Pak. Jadi saya sampaikan inovasi yang saya lakukan di lapangan. Ternyata ya inovasi-inovasi yang saya lakukan itu menarik Pak buat Kemendikbud. Ya, jadi sebagai contoh apa Pak kira-kira supaya saya melihat Pak, Kemendikbud itu kan membangun sebuah aplikasi IKM ya Pak ya, implementasi kurikulum merdeka. Ini sebuah bangunan besar disediakan oleh GTK untuk GTK, guru dan tenaga pendidikan. Harapannya seluruh guru dan GTK itu masuk dalam aplikasi itu Pak. Harapan dari Kemendikbud, dan itu bangunan besar Pak ternyata IKM itu, platform Merdeka Mengajar ya, nama aplikasinya. Saya mengamati dan melihat masih banyak guru dan tenaga kependidikan itu yang belum login Pak ke dalam aplikasi itu. Padahal aplikasi itu disediakan untuk guru melakukan perubahan, melakukan belajar mandiri. Nah, kalau guru dan tenaga pendidikan belum melakukan login, bagaimana mau bisa mempelajari di dalam aplikasi ini, Pak? Jadi Pak Guyup menemukan permasalahan-permasalahan, temuan yang saya dapat, akhirnya dijadikan inovasi. Ya. Nah, kira-kira Pak Guyup punya semacam tip atau pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada rekan-rekan peneliti lain sehingga dapat mengikuti jejak Pak Guyup menjadi penilik yang istimewa di Indonesia ini kira-kira. Iya. Silakan Pak. Ya, sebenarnya ini hal yang menjadi mengenai pembimbingan, kemudian melakukan evaluasi terhadap binaan itu sudah merupakan tugas rutin. Apalagi kalau kita menemukan binaan kita itu belum login di dalam platform Merdeka Mengajar itu. Ini merupakan tugas kita Pak selaku penilik. Sebab kalau penilik tidak melakukan upaya mengajak, membimbing binaan kita untuk melakukan login, itu binaan kita juga tidak melakukan apa-apa Pak. Kalau optimal hasilnya Pak ya? Ya, tidak maksimal. Jadi tugas penilik harus melakukan pembinaan kepada binaan untuk melakukan login Pak ke dalam PPM itu. Channel YouTube Ismatullah Syabuddin ternyata sederhana saja yang dilakukan oleh Pak Guyup ini, tetapi ternyata pihak Kemendikbudristek mengapresiasi sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa sesederhana apapun yang kita lakukan sudah tugas rutin Pak, jadi nggak ada yang aneh. Bermanfaat untuk orang lain, itu yang menjadi rahasia bagaimana Pak Guyup menjadi orang terbaik. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat
Dan apa yang kita lakukan ini juga menjadi semacam pemacu dan pemotivasi untuk rekan-rekan peneliti yang lain untuk berprestasi. Ternyata tidak susah, tapi yang penting niat dan tekad menjadi lebih baik. Terima kasih, saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.